Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kembali kita jumpa dalam PA Wilayah malam hari ini secara online. Dan sebelum kita memulai PA Wilayah, mari kita bersama menyanyikan dari PKJ 270, Isilah Mataku dengan Citra Salibmu. Isilah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama PA Wilayah. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami sehingga melaluinya kami boleh sama-sama belajar dan mengalami pertumbuhan di dalam hidup keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Raja-Raja 19. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 saya akan bacakan bagi kita semua. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, saya mau ngajak kita untuk menyaksikan sebuah video singkat demikian.
Nah, saudara-saudara, video yang baru kita saksikan tadi menunjukkan kenyataan bahwa ketakutan itu bisa memenuhi pikiran seseorang. Tidak hanya dengan fakta, tetapi juga dengan asumsi tentang apa yang mungkin akan terjadi, apa yang kita bayangkan, apa yang kita takutkan akan terjadi ke depannya. Oleh karena itu, ketika tidak wajar, saudara, ketakutan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya mengerikan. Kenapa? Karena kalau diberikan ruang dalam tanda kutip, maka ia akan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ketika itu mengisi pikiran dan hati kita, maka itu akan mengontrol diri kita menjadi orang yang tidak lagi memiliki daya untuk maju melangkah, untuk berani mengerjakan sesuatu, untuk keluar dari situasi yang berat. Itu akan memiliki kekuatan yang besar untuk menekan kita semakin dalam ketakutan yang kita miliki masing-masing. Oleh karena itu, saudara, seni untuk kemudian menghadapi ketakutan, untuk bisa mengelola ketakutan, rasa stres itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena kita akan selalu berjumpa dengan ketakutan pada apapun dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa takut, ada banyak hal yang bisa membuat kita merasa khawatir. Dan di saat yang bersamaan, ketika ketakutan itu ada, jangan sampai akhirnya kita membatasi diri kita sendiri dengan mengatakan, saya nggak bisa, saya nggak mampu, nggak bisa berubah, kayaknya ya susah lah gitu ya. Atau kita membatasi orang lain, bagaimana, dia mah nggak akan pernah bisa berubah, dia mah nggak bisa dipercaya, dan seterusnya. Ya, ketakutan membuat kita tidak hanya membatasi diri kita, tetapi juga membatasi orang-orang di luar diri kita, dan bahkan membuat kita bisa membatasi Allah yang tidak terbatas itu. Nah, saudara, hari ini kita belajar dari kisah Elia, ya, nabi Tuhan yang kemudian tidak luput dari proses hidup yang namanya berproses mengalami atau berproses untuk bisa menghadapi ketakutan. Ya, bukan karena dia nabi, udah nabi Tuhan lagi, saudara, maka nggak mengalami ketakutan. Enggak. Setiap orang itu berproses. Bahkan setiap orang yang mengerjakan pelayanan, berkomitmen untuk dalam pelayanan itu berproses. Maka itu harus diketahui dulu bahwa proses itu adalah sesuatu yang berjalan sesuai dengan waktu yang memang dipercayakan, gitu ya. Dan saat ini, saudara, dalam perikop kita dijelaskan bahwa Elia itu mengalami ketakutan sampai ia merasa ingin mati, ya. Artinya ketakutan yang ia hadapi sebagai seorang nabi Tuhan itu bukan ketakutan yang sepele, saudara. Ketakutan yang membuat dia terpojok antara keinginan untuk hidup dan mati. Artinya dia mengalami sesuatu yang sangat berat di dalam mengerjakan panggilannya. Ya, kalau kita baca pasal yang sebelum-sebelumnya, saudara, maka dengan jelas dikatakan bahwa sebagai nabi Tuhan, misal pasal 16 ayat 29 dan seterusnya, saudara, itu dikatakan dengan jelas bahwa Elia sebagai nabi Tuhan yang kemudian menyuarakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu harus berhadapan dengan seorang raja Israel. Raja yang punya kekuatan besar, tetapi tidak hanya kekuatan, saudara, tetapi raja yang juga menyembah Baal dan melakukan apa yang jahat,
ya, raja yang bertindak, yang menimbulkan sakit hati kepada Tuhan lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Orang ini bukan orang sembarangan, bukan raja sembarangan yang gampang untuk dinasehati, yang gampang untuk diberitahu. Oleh karena itu, ketika Elia menegur dia bahwa ia adalah orang yang bisa membawa bangsa Israel ke jalan yang salah, maka ia tidak terima. Ya, tidak hanya ditegur saudara, tetapi juga Elia dengan sangat berani ya menyuarakan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan ketika orang Israel itu kemudian disesatkan oleh banyak nabi-nabi palsu yang menyembah Baal. Elia sebagai nabi Tuhan maju menghadapi mereka semua, dan ia menuai kebencian yang luar biasa tidak hanya dari Ahab tetapi juga dari Izebel. Sehingga di satu sisi ia berani menyuarakan apa yang menjadi panggilannya, suara Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, karena panggilan yang sama juga saudara, ia menarik diri. Ia pergi dari panggilan itu. Ia melarikan diri dan berpikir untuk menyelamatkan nyawanya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, ada masa di mana panggilan yang kita kerjakan, hobi kita, kecintaan kita, passion kita, pelayanan kita, yang kita kerjakan justru membuat kita mengalami hal kepahitan yang luar biasa, sehingga kita menarik diri daripadanya. Ya, sesuatu yang kita cintai, kita lakukan, atau bahkan kita tahu ini memang Tuhan yang suruh, tetapi pada akhirnya membuat kita begitu pahit dan getir, sehingga kita menarik diri dan memilih untuk hidup bagi diri sendiri. Saudara, ketika Elia kemudian mengalami itu, dikatakan pasal 19 ayat ketiga, maka takutlah dia menyelamatkan nyawanya, dia lari ke berbagai tempat. Seperti video tadi saudara, ketika takut, wah di tempat yang tinggi, oh harus nyari tempat yang ini, oh lari lagi ke tempat yang gak ada tingkatnya. Tapi problemnya bukan pada rumahnya seperti di video tadi, problemnya bukan hanya pada panggilannya saudara, tapi problemnya pada kita yang merespons itu, begitu ya. Dan Elia merespons ancaman pembunuhan dari Ahab dan Izebel itu saudara dengan mengatakan ingin mati, ya. Dia mengatakan saudara, saya mau bacakan ayat yang keempat pasal 19, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Udah Tuhan, gitu ya, udah melakukan apa yang Tuhan mau, udah cukup. Karena gak gampang, karena gak mudah saudara. Oleh karena itu menarik, karena di perikop yang kita bahas dikatakan di sini, ketika ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka Tuhan berfirman, bertanya. Ketika Elia melarikan diri, Tuhan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, kenapa Tuhan bertanya, saudara? Apa karena Tuhan gak tahu? Apa karena Tuhan gak paham? Ini Tuhan gak paham banget, orang lagi lari ya, mau dibunuh, dia tanya kerja kamu ngapain? Apakah karena itu saudara? Enggak. Ketika Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini Elia? Itu menjadi pertanyaan yang memancing kesadaran Elia untuk kembali melihat kenyataan yang ia lakukan sekarang dalam pelarian dengan apa yang menjadi panggilannya. Apakah kenyataan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi panggilannya ketika ia dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan dan lari terbirit-birit untuk menyelamatkan nyawanya seolah-olah gak punya Tuhan. Elia menjawab, saudara, aku bekerja dengan segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, dan akulah seorang diri yang masih hidup. Dan sekarang mereka juga ingin mencabut nyawaku. Saudara, kata segiat-giatnya ketika ditanya, kamu ngapain? Aku udah ini loh Tuhan. Segiat-giatnya itu mau menunjukkan bahwa ada kenyataan bahwa memang dia bekerja dengan sangat rajin saudara, dengan tekun. Tetapi di situ juga ada nada kemarahan, ada nada iri. Kok bisa ya saya yang udah bekerja segiat-giatnya kemudian masih harus mati? Yang sudah bekerja segiat-giatnya
masih harus mengalami hal-hal yang berat. Saudara, itu pelajaran berharga bagi kita umat Tuhan. Jangan kita pikir gitu ya, karena kita udah bekerja giat, karena kita udah ikut Tuhan dengan setia, karena kita menjadi nabi Tuhan, karena kita menjadi pengikut bla 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 bla, kita nggak akan menderita. Oh nanti dulu saudara, ya kita nggak akan mengalami kesusahan. Oh nanti dulu. Kisah Elia menunjukkan bahwa itu sesuatu yang wajar terjadi. Jadi bukan karena saudara kenapa ya saya mengalami sesuatu yang berat, apa karena saya berdosa, apa karena Tuhan menghukum saya. Oh nanti dulu. Itu memang wajar terjadi dalam kehidupan kita. Elia menunjukkan bahwa ketika ia mengalami permasalahan, Tuhan itu tidak meninggalkan dia sendiri. Tuhan bertanya, apa kerjamu di sini? Kenapa? Karena Elia membatasi dirinya sendiri. Seolah-olah sebagai orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya Allah dan hanya ingin mati. Allah bertanya, karena orang-orang yang membatasi dirinya sendiri perlu disadarkan pada apa yang menjadi dasar atau esensi dari hidupnya. Dan di situ Tuhan menunjukkan sesuatu yang besar, saudara. Tuhan menunjukkan penyertaannya, dia menampakkan dirinya dalam cara-cara yang tidak biasa. Ya, maka kalau di sini saudara dikatakan ada angin besar kuat membelah gunung, memecah bukit, mendahului Tuhan, tapi Tuhan nggak ada. Ya, dan sesudah itu ada gempa, tapi Tuhan nggak ada di gempa itu, dan datanglah api, tapi Tuhan nggak ada di api itu. Tuhan mau menunjukkan saudara bahwa kehadirannya terkadang tidak ditandai dengan sesuatu yang spektakuler, dengan sesuatu yang besar, bahwa pernyataannya itu bukan selalu melulu sesuatu yang ribut, saudara. Dikatakan di sini sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah, dan sesudah Elia mendengarnya, maka Tuhan kemudian kembali berkata kepada Elia. Ada masa di mana saudara bahwa suara Tuhan itu memang bisa kita dengar dalam keadaan yang hening, dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan yang sederhana. Tuhan pun bisa berbicara. Tuhan pun berkata-kata kepada kita. Jadi ketika kita meminta, berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan saya dong sesuatu. Fokus kita tuh jangan pada sesuatu yang besarnya itu, tandanya itu salah, saudara. Fokus kita haruslah pada Tuhannya. Sehingga tanda mau besar kayak, mau kecil kayak, mau spektakuler kayak, mau enggak kayak, kita akan tetap bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena hati kita udah langsung terarah kepada Tuhan dan tidak teralihkan pada tanda-tanda yang hanya merupakan penampakan belaka. Allah kembali bertanya kepada Elia, ya, apakah kerjamu Elia? Kira-kira begitu ya, saudara. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab sesuatu yang sama dengan jawaban yang sebelumnya. Dan setelah itu saudara dikatakan, pergilah, kembalilah ke jalanmu, dan kau harus mengerjakan, mengurapi orang-orang yang kemudian Tuhan tentukan, dan melanjutkan apa yang menjadi pekerjaan panggilannya. Saudara, dalam proses ini Elia tidak hanya disadarkan, tetapi juga dia ditolong oleh Tuhan untuk bisa melihat penyertaan Tuhan. Elia diajar dalam ketakutannya untuk percaya pada sosok yang jauh lebih besar daripada pikiran-pikirannya sendiri. Elia diajak untuk bisa melawan ketakutan terbesar yang ia miliki. Dan itu berarti melangkah untuk maju, meneruskan pelayanannya, meneruskan panggilannya sebagai nabi Tuhan. Panggilannya tadi saudara membuat dia melarikan diri, tetapi ketika Tuhan menjumpainya, ia memiliki daya untuk kembali mengerjakan itu. Saudara, ketika kita dalam keseharian kita dikuasai oleh berbagai ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kita kemudian tidak lagi mempercayai Tuhan, yang membuat kita membatasi diri, yang membuat kita membatasi orang lain, maka kita tidak bisa memberi waktu atau ruang yang lebih untuk ketakutan itu, saudara. Karena semakin takut kita, semakin dikuasailah kita. Saya belajar, saudara, dalam beberapa pengalaman traveling, ketika
mau lompat misalnya saudara, entah dari yang 8 meter, 4 meter begitu ya, atau 11. Ketika takut saudara, makin lama makin takut, makin gak berani. Maka ketika ketakutan itu muncul, kakinya udah gemeteran, maka saya tahu di situ saya harus segera lompat. Karena kalau enggak saya nggak akan pernah lompat. Gitu ya. Ketika ketakutan kita menguasai kita, saudara, maka hadapilah itu sebelum itu melumpuhkan kita. Hadapi, jangan pernah sendiri. Berdoa sama Tuhan, minta Tuhan memimpin kita, karena Ia tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Masalahnya, Ia memang memberikan juga, mengizinkan momen-momen itu untuk kita alami, sehingga proses percaya itu bisa kita miliki bukan karena orang kasih tahu kita percaya ya sama Tuhan, percaya enggak, tapi karena kita dalam situasi titik terendah kita, kepahitan kita, kegetiran kita, saudara, membuat kita bergantung tidak pada yang lain, tetapi pada Tuhan. Dan disitulah iman memegang peranan yang penting. Tema kita pada hari ini, saudara, percaya dan mempercayakan diri, menolong kita untuk melihat bahwa gak ada hal yang lebih besar dari Tuhan yang membuat kita kehilangan kasih setianya. Oleh karena itu, bergantung penuh kepada Tuhan itu berarti menjawab apa yang menjadi ketakutan kita. Saran sederhana, saudara, kalau kita punya ketakutan tertentu, ya, didata apa ketakutannya. Jangan cuma didata, jangan cuma dirasain, kagak berani, kagak suka, kagak bisa. Jangan cuma sampai di situ, saudara. Tapi apa solusi yang bisa kita lakukan? Kalau saya takut ini, maka cara saya adalah menghadapi ini. Saya takut ini, maka cara saya adalah dengan begini. Kalau saya begini, maka caranya dengan begitu, dan seterusnya. Maka itu menolong kita untuk bisa berproses dengan ketakutan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu bahwa mungkin ketakutan itu tidak sengeri yang kita pikirkan atau bayangkan. Dan bahwa dalam setiap proses yang gak mudah itu, ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang kita. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Saudara, setelah ini silakan kita lanjutkan dalam diskusi di WhatsApp group. Kiranya pertanyaan-pertanyaan yang kita juga berikan bisa menjadi pertumbuhan juga, menolong seseorang, menolong setiap kita untuk bisa sama-sama saling berbagi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar dari kisah Elia untuk bisa sungguh-sungguh mempercayakan diri kami untuk bisa menghadapi apa yang menjadi ketakutan kami, tetapi juga untuk tidak membatasi diri kami, karena kami mengingat apa yang menjadi esensi panggilan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami, sehingga melaluinya kami diberikan hikmat, kami diberikan kekuatan untuk bisa melangkah maju dalam segala keterbatasan yang kami miliki. Kalau sebentar kami akan sama-sama sharing dalam diskusi, Tuhan kiranya juga menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam.